Oke, baik. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Sayuma Degita Valuvi dari Program Studi Teknologi Rekayasa Internet dengan NPM 24782030. Di sini saya akan membuat video hands-on dari mata kuliah Jaringan Komputer 3, yaitu pada NetAcad di chapter atau di modul 2 tentang Single Area OSPF versi 2 Configuration. Nah, di sini saya akan membuat video hands-on pada bagian 2.2.13 dengan judul paket tracer point-to-point single area OSPF versi 2 configuration. Bisa langsung kita buka aja. Di sini filenya langsung kita buka. Nah, ini sudah saya download tadi, jadi kita langsung masuk saja di paket tracernya. Ini ada topologinya dan di sini seperti biasa ada instruction-nya ya. Dan di sini itu ada completion, jadi nanti kita akan melakukan konfigurasi sesuai dengan instruction yang ada, sehingga nanti completion-nya akan bertambah menjadi 100%. Nah, kita juga bisa lihat di check result di sini, di assessment items, ada beberapa bagian yang akan kita konfigurasikan nanti di router 1, router 2, dan router 3. Oke, mungkin langsung saja di sini bisa kita lihat terdapat addressing table yang berisi device, interface, IP address, dan juga subnet mask dari router 1, router 2, router 3, dan PC1, PC2, dan PC3. Nah, di sini ada objective-nya atau tujuan dari praktikum kali ini. Yang dimana part 1 itu adalah configure router ID, part 2 configure network for OSPF routing, yang ketiga configure passive interface, dan yang terakhir verify OSPF configuration. Jadi di praktikum kali ini kita akan mengkonfigurasi ID router di topologi ini, lalu mengkonfigurasi jaringan untuk routing OSPF-nya, lalu mengkonfigurasikan interface pasif dan memverifikasi OSPF-nya. Nah, di sini ada background-nya juga atau latar belakang dari praktikum kali ini. Jadi, dalam aktivitas ini, kita akan mengaktifkan routing dari OSPF menggunakan pernyataan jaringan dan juga wildcard mask. Nah, wildcard mask itu sendiri adalah kebalikan dari subnet mask ya. Jadi selanjutnya kita juga akan mengkonfigurasi routing OSPF pada interface-nya dan dengan menggunakan pernyataan jaringan dan squid zero mask. Nah, selain itu juga kita akan mengkonfigurasikan ID router eksplisit dan interface pasifnya. Di sini ada beberapa instruction-nya yang bisa kita ikuti untuk menyelesaikan konfigurasi di praktikum ini. Langsung saja, yang pertama di part 1 itu adalah configure router ID. Jadi kita akan mengkonfigurasikan ID routernya terlebih dahulu. Nah, di poin A, ini ada start the OSPF routing process on all three routers, use process ID. Jadi kita di sini pakai ID-nya itu adalah 10. Nah, untuk mengkonfigurasikannya itu caranya dengan router OSPF proses ID-nya. Nah, proses ID-nya ini nanti akan kita ganti dengan 10. Selanjutnya, di poin B, kita akan menggunakan perintah router ID-nya untuk ngatur ID OSPF dari ketiga router, yang dimana router ID untuk R1 itu adalah 111, router 2 itu adalah 222, dan router 3 adalah 333. Oke, mungkin langsung saja di sini kita ke router 1 terlebih dahulu. Oke, di sini kita ke router 1. Ini kita enable terlebih dahulu, lalu kita configure terminal. Nah, setelah itu kita akan masuk ke router OSPF 10 ya, router OSPF proses ID ini, router OSPF 10. Lalu kita akan menambahkan router ID-nya, yaitu router ID untuk R1 adalah
11111. Oke. Selanjutnya kita ke router 2. Di sini lakukan hal yang sama. Kita enable, lalu configure terminal, lalu di sini kita gunakan perintah router OSPF 10. Lalu untuk router ID-nya 2222. Oke, selanjutnya kita ke router 3. Di sini enable, lalu configure terminal, lalu kita ke router OSPF 10 dan router ID-nya 333. Oke. Selanjutnya kita ke part 2, yang dimana di part 2 ini adalah configure network for OSPF routing. Jadi di part 2 kita akan mengkonfigurasi jaringan untuk OSPF routing. Nah, di poin A di sini bisa kita lihat konfigurasikan proses routing pada R1 dengan pernyataan jaringan dan juga wildcard mask, yang dimana diperlukan untuk mengaktifkan routing OSPF untuk semua jaringan yang terhubung. Nah, nilai pernyataan jaringannya harus berupa alamat jaringan atau subnet dari jaringan yang dikonfigurasi. Nah, caranya nanti kita akan menggunakan perintah network, lalu di sini network address-nya itu berapa, lalu wildcard mask-nya itu berapa, dan nanti area ID. Selanjutnya untuk poin B, verifikasi bahwa OSPF telah dikonfigurasi dengan benar dengan menampilkan konfigurasi yang sedang berjalan. Jika kita menemukan kesalahan, hapus pernyataan jaringan menggunakan perintah no dan konfigurasikan ulang. Oke, langsung saja di sini kita mulai dari router 1. Di sini kita gunakan perintah network. Nah, untuk network address-nya itu kita lihat ya. Ini sabar sebentar. Nah, untuk network address-nya itu adalah 192.168.10.0. Jadi di sini kita ketik perintahnya network 192.168.10.0. Lalu untuk wildcard mask-nya itu adalah kebalikannya, yaitu kebalikan dari subnet mask ya. Ini berarti 000255, karena di sini subnet mask-nya menggunakan /24. Berarti wildcard-nya itu adalah 000255, lalu areanya adalah 0. Oke, setelah itu di sini network untuk bagian yang ke bawah. Jadi di sini 10 1 10 0. Untuk wildcard-nya, nah di sini dia menggunakan /30, berarti untuk wildcard-nya itu 0003, areanya 0. Oke, selanjutnya network 10114. Untuk wildcard-nya sama ya, 003 di area 0. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat di completion-nya ini, kita lihat dulu completion-nya sudah bertambah jadi 33%. Selanjutnya kita ke step 2, yang dimana di langkah kedua ini kita akan mengkonfigurasikan jaringan untuk OSPF routing menggunakan alamat IP interface dan juga queue zero mask. Nah,
mungkin langsung saja di sini bisa kita lihat pada router 2, konfigurasikan OSPF menggunakan perintah network dengan alamat IP interface dan quit 0 mask. Nah, sintaks perintah network sama seperti yang digunakan di atas. Oke, jadi di router 2 itu kita akan menambahkan konfigurasi jaringan untuk routing, untuk OSPF routingnya dengan perintah sama seperti yang kita gunakan di router 1 tadi. Jadi kita ke router 2 di sini untuk networknya. Yang pertama itu adalah 192.168.20.0. 192.168.20.0 untuk wildcardnya dia /24, berarti di sini 000255. It's kelebihan. Oke. Lalu untuk areanya 0. Selanjutnya itu adalah network di selanjutnya itu network 12 ya. Sebentar. Oke, di serial 0/1/0 itu networknya adalah 10.112. Jadi di sini kita gunakan perintahnya 10.112 dengan /30, berarti wildcardnya 0003 di area 0. Sebentar. Dia kan pakai quit 0 mask ya, jadi kita nggak pakai wildcard. Oke, di sini salah ya. Maaf, ini harusnya Oke, di sini kita masuk ke router ID 2 dulu. OSPF 10, router ID 222. Oke, ini kita no network 192.168.20.0000255 area 0. Oke, sekarang kita konfigurasikan ulang. Networknya adalah 192.168.20.0. Ini 0000 area 0. Oke, lalu networknya itu yang kedua adalah 10.112.000 area 0. Oke, yang terakhir itu adalah 10.119 di edge. Oke, ini 0000 area 0. Oke, di sini complexionnya bertambah menjadi 44% ya. Selanjutnya kita ke step 3, yang dimana step 3 ini adalah configure OSPF routing on router interface. Jadi kita akan konfigurasikan OSPF routing di interface routernya. Nah, pada router 3 itu kita akan konfigurasikan interface yang diperlukan dengan OSPF. Di sini ada pertanyaan interface mana? Which interface on R3 should be configured with OSPF? Di router 3 itu bisa kita lihat di sini ada gigabit Ethernet 000 dan serial 010 dan serial 011. Oke, jadi langsung saja kita akan konfigurasikan setiap interface menggunakan sintaks perintah yang ditunjukkan di bawah ini, yaitu IP, OSPF, proses ID, area ID. Jadi kita nanti gunakan perintah IP, OSPF, proses ID-nya nanti berapa dan area ID-nya berapa. Oke, kita ke router 3 di sini. Sebentar. Oke. Kita ke router 3.
Nah, di sini kita exit dulu ya, karena kita akan masuk ke interface gigabit Ethernet 000. Oke, selanjutnya kita gunakan perintah IP OSPF untuk proses ID-nya tadi 10 di area 0. Lalu kita masuk ke interface kita exit interface serial 010 ya tadi. Oke, kita enter, lalu kita gunakan perintah IP OSPF 10 area 0. Selanjutnya yang terakhir itu 011. Oke, di sini IP OSPF 10 area 0. Nah, selanjutnya sudah ya, di sini completion-nya bertambah menjadi 77%. Selanjutnya kita ke part 3, di mana part 3 ini adalah configure passive interface. Itu adalah mengkonfigurasi interface pasif. Jadi di sini kita lihat OSPF itu akan mengirimkan protokol traffic keluar dari semua interface yang berpartisipasi dalam proses OSPF. Pada tautan yang tidak dikonfigurasi ke jaringan lain seperti LAN, traffic yang tidak perlu ini akan menghabiskan sumber daya. Nah, perintah passive interface itu akan mencegah proses OSPF mengirimkan protokol trafficnya yang tidak perlu keluar dari interface LAN. Oke, jadi di sini konfigurasikan proses OSPF pada masing-masing dari ketiga router dengan perintah passive interface. Perintahnya kita bisa gunakan passive interface ya. Di sini misalnya nanti di interface berapa gitu, di gigabit Ethernet 0/0/0. Sebelumnya di sini ada pertanyaan, which interface on R1, R2, R3 are LAN interface? Interface mana pada router 1, router 2, dan router 3 yang merupakan interface LAN? Itu ada di gigabit Ethernet 0/0/0 ya. Jadi nanti kita akan konfigurasikannya masuk ke interface gigabit Ethernet 0/0/0. Oke, langsung saja, mungkin ini karena sudah di router 3, kita konfigurasikan di router 3 dulu. Ini kita exit, lalu kita masuk ke router OSPF 10. Di sini kita gunakan perintah passive interface gigabit Ethernet 000. Oke, selanjutnya kita ke router 2. Di router 2 ini kita exit juga, lalu kita masuk ke router OSPF 10. Di sini kita gunakan perintah passive interface gigabit Ethernet 000. Oke, selanjutnya di router 1 ini kita exit, lalu kita masuk ke router OSPF 10 H. Oke, di sini kita masuk ke passive interface gigabit Ethernet 000. Oke, sudah. Selanjutnya kita lihat ya di sini. Di router 2, root 0-nya belum. Sebentar. Oke, di sini bisa kita lihat kalau di router 2 ternyata root 0-nya belum ya. Kita lihat lagi di konfigurasinya apakah ada yang salah di router 2. Kita lihat di sini untuk router 2 tadi itu dikonfigurasi pada network for OSPF routing ini ya. Untuk IP-nya
iya. Jadi di sini ternyata saya salah buat IP-nya. Di sini kita perbaiki dulu ya. Untuk ini berarti no network 192.168.20.0.234 area 0. Lalu kita ke network 192.168.20, ini harusnya 1.0.0.0.0 area 0. Oke. Nah, di sini completion-nya dia akan menjadi 100% seperti itu. Oke, selanjutnya yang terakhir itu adalah verifikasi OSPF configuration. Jadi di sini kita akan coba verifikasi konfigurasi dari OSPF-nya. Kita akan gunakan perintah show untuk memverifikasi konfigurasi jaringan dan interface pasif dari proses OSPF di masing-masing router. Jadi kita ke R1 terlebih dahulu. Di sini kita lihat perintahnya itu, ini kita X. Perintahnya yang pertama adalah show IP route. Nah, di sini bisa kita lihat tampilan outputnya seperti ini, yang dimana di sini itu ada beberapa lambang atau bilangan atau ini kayak C, L, atau O, yang dimana C itu artinya connected, jadi itu dia udah connected jaringan yang langsung terhubung ke router. Nah, sedangkan L itu adalah lokal IP interface router itu sendiri. Selanjutnya O itu adalah OSPF, jaringan yang lewat OSPF. Jadi ini mereka sudah saling bertukar informasi ya. Begitupun untuk router 1, router 2, dan router 3. Ini show IP route. Oke, ini sama saja ya. Dan di router 3 juga seperti itu. Show IP route. Oke. Artinya dia sudah saling bertukar informasi. Selanjutnya kita verifikasi untuk pasif interface-nya ya. Di sini kita ke router 1 lagi. Untuk verifikasinya itu adalah show IP protocols. Nah, di sini bisa kita lihat untuk pasif interface-nya itu adalah di gigabit Ethernet 0/0/0. Begitupun di router 2, show nih. Kita lihat juga untuk pasif interface-nya itu di gigabit Ethernet 0/0/0. Di sini juga ada routing for network-nya. Lalu untuk di router 3 itu bisa kita lihat show IP protocols. Nah, ini sama saja seperti di router sebelumnya. Oke, di sini completion-nya juga sudah 100 dan di assessment items-nya ini sudah terchecklist semua. Jadi kita sudah mengkonfigurasikannya dengan benar dan dilihat di verifikasinya juga tadi sudah berhasil ya. Oke, mungkin cukup segitu saja video hands-on dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan juga kekurangan. Saya akhiri, selamat siang dan terima kasih.